Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Pada video kali ini saya akan membahas contoh soal subgrup proper dari grup terhingga dan grup tak hingga. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Windy Novitasari dengan NIM terakhir 028 dari Pendidikan Matematika kelas A. Sebelum kita membahas contoh soal, terlebih dahulu kita harus mengetahui definisi dari kompleks dan subgrup. Kompleks, misalkan G adalah grup dan H subset sebarang dari G, maka H disebut kompleks dari G. Namun, jika G bukan grup, maka H bukan kompleks dari G. Subgrup, suatu kompleks tidak kosong H dari grup G dinamakan subgrup dari G jika H merupakan grup terhadap operasi yang sama di dalam G. Setiap grup yang anggotanya lebih dari satu dijamin mempunyai minimal 2 subgrup, yaitu G sendiri dan E, di mana E adalah unsur identitas di G. Dalam hal ini, G dan E disebut subgrup improper atau subgrup trivial. Selanjutnya, jika ada H subgrup dari G dengan H tidak sama dengan G dan H tidak sama dengan E, maka H disebut subgrup proper atau subgrup tidak trivial. Nah, sekarang kita akan masuk kepada contoh subgrup terhingga. Diberikan grup G sama dengan Z10. Buktikan bahwa H sama dengan 0, 2, 4, 6, dan 8 merupakan subgrup dari G terhadap operasi penjumlahan modulo 10. Dalam kasus ini, kita akan membuktikan apakah H subgrup dari G. Nah, untuk menentukan apakah H subgrup dari G, terlebih dahulu kita akan menentukan apakah H ini adalah grup dengan membuktikan aksioma sebagai syarat terpenuhinya suatu grup. Nah, untuk pembuktian suatu grup dapat dengan mudah kita tentukan dengan menggunakan tabel Cayley. Nah, untuk sifat tertutup, karena hasil penjumlahan modulo 10 pada tabel Cayley merupakan elemen dari H, jadi operasi modulo 10 pada H bersifat tertutup. Mengapa? Jika kita lihat pada tabel, di mana hasil penjumlahan modulo 10 pada tabel ini merupakan anggota dari H itu sendiri. Jadi penjumlahan modulo 10 tertutup pada anggota H. Kemudian untuk sifat asosiatif, untuk setiap A, B, C elemen H berlaku A ditambah B modulo 10 ditambah C modulo 10 sama dengan A ditambah B modulo 10 ditambah C modulo 10. Nah, berdasarkan sifat penjumlahan modulo 10, maka H itu adalah asosiatif. Selanjutnya yaitu memiliki unsur identitas. Ada E elemen H, sedemikian sehingga untuk setiap A elemen H berlaku A ditambah E modulo 10 sama dengan E ditambah A modulo 10 sama dengan A, di mana E adalah 0. Jika diperhatikan dalam tabel Cayley berikut ini, nah, identitas yaitu suatu bilangan apabila dijumlahkan dengan identitasnya maka akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Coba kita lihat pada tabel Cayley yaitu 0 ditambah 0 modulo 10 menghasilkan 0, 2 ditambah 0 modulo 10 menghasilkan 2, 4 ditambah 0 modulo 10 menghasilkan 4, 6 ditambah 0 modulo 10 menghasilkan 6, dan 8 ditambah 0 modulo 10 menghasilkan 8. Jadi, unsur identitas pada penjumlahan modulo 10 adalah 0. Aksioma terakhir, setiap anggota memiliki inverse. Untuk setiap A elemen H terdapat A inverse elemen H sehingga A ditambah A inverse modulo 10 sama dengan A inverse ditambah A modulo 10 sama dengan identitas. Nah, di sini yaitu bilangan yang apabila kita jumlahkan dengan bilangan itu akan menghasilkan 0. Di sini kita bisa lihat bahwa 0 ditambah 0 modulo 10 menghasilkan 0. Nah, untuk yang selanjutnya 2 ditambah 8 kan sama dengan 10. Nah, 10 modulo 10 kan 0. Jadi A itu 2 dan A inverse sama dengan 8.
Nah, untuk A-nya sama dengan 4, kita lihat di sini, yaitu 4 ditambah 6 modulo 10 menghasilkan 0, sehingga A sama dengan 4 dan A inverse sama dengan 6. Nah, untuk A sama dengan 6, maka 6 ditambah 4 sama dengan 10 modulo 10 yaitu 0. Yang terakhir 8 kita jumlahkan dengan 2 menghasilkan 10 modulo 10 menghasilkan 0, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap anggota H memiliki inverse. Karena H memenuhi keempat aksioma, maka H merupakan grup. Karena H membentuk grup terhadap operasi yang sama pada G, yaitu H terhadap penjumlahan modulo 10, maka H terhadap penjumlahan modulo 10 adalah subgrup dari Z10 terhadap penjumlahan modulo 10. Namun, karena H tidak sama dengan G dan H tidak sama dengan identitas, maka H disebut subgrup proper. Untuk soal nomor 2 ini merupakan subgrup tak hingga. Misalkan Z terhadap operasi penjumlahan merupakan grup, tunjukkan bahwa 6Z terhadap operasi penjumlahan merupakan subgrup proper dari Z terhadap operasi penjumlahan. Nah, untuk membuktikan apakah 6Z terhadap operasi penjumlahan merupakan subgrup dari Z terhadap operasi penjumlahan, maka terlebih dahulu kita akan menunjukkan bahwa 6Z terhadap operasi penjumlahan ini merupakan grup. Nah, untuk mengetahui apakah 6Z terhadap operasi penjumlahan ini merupakan grup, maka kita akan membuktikan keempat aksioma sebagai syarat terpenuhinya suatu grup. Yang pertama, tertutup. Untuk setiap AB elemen 6Z, maka berlaku A ditambah B elemen 6Z. Ambil sebarang AB elemen 6Z, misalnya A sama dengan 6Z1 dan B sama dengan 6Z2, sehingga 6Z1 ditambah 6Z2 sama dengan 6-nya bisa kita keluarkan menjadi 6 dikali Z1 ditambah Z2 elemen 6Z. Jadi 6Z terhadap operasi penjumlahan bersifat tertutup. Selanjutnya akan dibuktikan apakah 6Z terhadap operasi penjumlahan bersifat asosiatif. Untuk setiap A, B, C elemen 6Z, maka berlaku dalam kurung A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Kita ambil sebarang A, B, C elemen 6Z, misalnya A itu sama dengan 6Z1, B 6Z2, dan C 6Z3. Kita akan membuktikan apakah 6Z terhadap operasi penjumlahan itu memiliki atau bersifat asosiatif atau tidak. Nah, langsung saja kita substitusikan nilainya menjadi dalam kurung 6Z1 ditambah 6Z2 ditambah 6Z3 sama dengan 6Z1 ditambah dalam kurung 6Z2 ditambah 6Z3. Nah, kita operasikan 6-nya bisa keluar jadi 6 dikali Z1 ditambah Z2 ditambah 6Z3 sama dengan 6Z1 ditambah 6 dikali Z2 ditambah Z3. Nah, seperti yang kita lihat di sini, ruas kanan dan ruas kiri sama, sehingga berdasarkan sifat asosiatif pada Z terhadap operasi penjumlahan, maka 6Z memenuhi sifat asosiatif. Selanjutnya memiliki unsur identitas. Terdapat E elemen 6Z, sedemikian sehingga untuk setiap A elemen 6Z berlaku A ditambah E sama dengan E ditambah A sama dengan A. Jadi, ambil sebarang E elemen 6Z, misalnya A sama dengan 6Z1. Jadi, kita substitusikan menjadi 6Z1 ditambah E sama dengan 6Z1 menjadi E sama dengan 0. Nah, karena kita telah mendapat E sama dengan 0, maka kita akan membuktikan apakah A ditambah E sama dengan E ditambah A sama dengan A, maka 6Z1 ditambah 0 sama dengan 6Z1. 0 ditambah 6Z1 sama dengan 6Z1, maka sifat identitas terpenuhi, sehingga 6Z terhadap operasi penjumlahan memiliki unsur identitas yaitu E sama dengan 0. Nah, terakhir setiap anggota memiliki inverse.
Untuk setiap A elemen 6Z terdapat A inverse elemen 6Z sedemikian sehingga A ditambah A inverse sama dengan A inverse ditambah A sama dengan identitas dengan identitas penjumlahan yaitu 0. Ambil sebarang A elemen 6Z, misal A sama dengan 6Z1, maka untuk mencari nilai A inverse-nya kita menggunakan salah satu dari persamaan di atas, menjadi 6Z ditambah A inverse sama dengan 0, A inverse sama dengan minus 6Z. Jadi untuk membuktikan apakah benar bahwa A ditambah A inverse sama dengan A inverse ditambah A sama dengan 0, jadi kita langsung saja mensubstitusikan nilai A-nya dan A inverse-nya menjadi A sama dengan 6Z, jadi 6Z ditambah A inverse-nya minus 6Z, jadi 6Z dikurang 6Z menghasilkan 0 sama dengan minus 6Z ditambah 6Z juga menghasilkan 0. Maka syarat inverse terpenuhi. Jadi setiap anggota 6Z terhadap operasi penjumlahan memiliki inverse. Nah, kita telah membuktikan keempat aksioma yang menjadi syarat terpenuhinya suatu grup. Sehingga karena 4 syarat grup telah terpenuhi, maka 6Z terhadap operasi penjumlahan merupakan grup, sehingga 6Z terhadap operasi penjumlahan adalah subgrup dari Z terhadap operasi penjumlahan. Selanjutnya, karena 6Z tidak sama dengan G. Mengapa? Karena 6Z merupakan kelipatan 6 dari bilangan bulat, sedangkan G sama dengan bilangan bulat. Maka 6Z tidak sama dengan G, dan 6Z juga tidak sama dengan identitas karena 6Z tidak sama dengan 0. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 6Z terhadap operasi penjumlahan adalah subgrup proper dari Z terhadap operasi penjumlahan. Baiklah, sekian yang dapat saya bawakan mengenai contoh subgrup proper dari grup terhingga dan tak hingga. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.